Moyang kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Perlu kita peringati Hari Pahlawan ini karena apa? Tidak semua orang mau mengorbankan nyawa untuk mempertahankan kemerdekaan. Ada yang menjadi pengkhianat juga kan. Yang akan menyebabkan negeri ini bisa bertahan adalah yuk kita bersuara. Pak Anhar Gonggong, apa kabar? baik. Iya. Udah lama banget nggak ketemu Bapak, Iya, sumpah. iya. Lama, cukup Kayak udah lama. berapa tahun gitu Pak terakhir. Iya. Tapi Bapak sehat terus ya. Kemarin saya bulan Juni kena pandemi. Oh iya. Dan sekarang masih dalam kaki saya bengkak. Oh oke. Ya, sebagai Ya, ya, dampak ya, ya, daripada ya. pandemi. Tapi Aha. alhamdulillah bisa. Alhamdulillah bisa aktivitas lagi. Aktivitas lagi. Baik, Pak. Ini kan bulan November itu selalu masyarakat Indonesia dihubung-hubungkan selalu dengan Hari Pahlawan. Iya. Dan cukup banyak juga di media online, di media cetak, di video, di YouTube, di mana-mana mengenai tanggal 10 November ini. Iya. Ini adalah episode yang didedikasikan untuk menolak lupa gitu Pak. Iya. Iya. Ingin sedikit cerita dari Pak Anhar Gonggong, tapi mungkin tidak terlalu panjang ya Pak. Mengenai ini, sebetulnya 10 November itu kan peristiwanya luar biasa itu Pak. Iya. Di Surabaya, yang dikatakan, ya kalau di buku-buku sejarah, pokoknya di situ bangsa Indonesia perang melawan Iya. sekutu Ya, gitu memang. Pak. Ya, tapi Iya. singkat cerita nih Pak, mungkin Pak Anhar Gonggong bisa menceritakan sedikit. Sebenarnya sederhana. Ketika Inggris sudah datang, sebenarnya dia lihat Inggris itu realistis pada awalnya. Dalam arti bahwa dia melihat secara de facto sebenarnya bangsa Indonesia ini memang merdeka. Tapi oleh karena sebagai bangsa yang menang perang, termasuk Belanda menang, akhirnya dia datang dan sebenarnya tujuannya memang hanya untuk mengambil kembali wilayah yang pernah diambil Jepang. Iya. Iya kan? Jadi mereka datang. Nah, tetapi Inggris melihat bahwa bangsa Indonesia sudah menyatakan kemerdekaannya dan de facto memang merdeka gitu. Nah, cuma dalam perkembangannya kemudian pasukan Inggris menunjukkan bahwa mereka harus mengambil wilayah ini berdasarkan atas kesepakatan di antara sekutu bahwa Inggris lah yang akan menduduki Indonesia sambil mengambil Jepang gitu. Oke, Nah, kesepakatan itu di antara mereka aja? di antara sekutu pemenang, termasuk sebenarnya ada kesepakatan antara Belanda dan Inggris dan sekutu bahwa pada saatnya nanti Belanda memang bisa mengambil kembali Indonesia. Oke. Iya. Tetapi ini tidak berjalan lancar ya? Tidak berjalan, artinya begitu bangsa Indonesia diproklamasikan kemerdekaannya oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia, maka kan terjadi suatu sikap mempertahankan kemerdekaan itu. Dan itu yang terjadi. Lahirnya 10 November itu kan sebenarnya mempertahankan kemerdekaan. Itu ada gara-garanya juga ya Pak ya? Gara-garanya ada bendera itu? Iya, itu kalau bendera itu kan di tengah-tengah setelah perang sudah terjadi ada yang naik ke atas, robek yang biru menjadi merah putih. Itu bagian tragedi dalam mempertahankan kemerdekaan sebenarnya. Tetapi itu juga fakta yang dilihat oleh Inggris dan Belanda, bagaimana sikap bangsa Indonesia yang paling tidak yang di Surabaya dan Jawa Timur mempertahankan kemerdekaan. Iya. Kan awalnya dikira sekutu itu
seakan-akan mudah untuk diambil. 3 hari aja katanya Iya, gitu. iya. Padahal ternyata panjang. Iya, mereka beranggapan bahwa mereka adalah pemenang perang. Dan memang Inggris kan hebat, senjatanya pemenang perang segala macam. Jadi mungkin ada juga sikap mengentengkan sikap perlawanan pejuang. Iya, Dan iya. ternyata apa yang dia lihat tidak seperti itu. Sehingga mereka sebenarnya menurut saya apa yang saya lihat dan apa yang saya baca, mereka kaget sebenarnya. Ya. Inggris itu kaget melihat masyarakat Surabaya, masyarakat Jawa Timur mempertahankan kemerdekaan. Sedemikian rupa. Sedemikian rupa sehingga ketika situasinya sedemikian rupa kan dia ngundang juga Soekarno-Hatta untuk menenangkan situasi kan, dan Soekarno-Hatta kan datang. Begitu Soekarno-Hatta datang memang situasi agak tenang. Tapi kembali ribut oleh karena sikap Inggris yang tentu saja ada kong kali kongnya dengan Belanda, akhirnya dia pamfletkan, rakyat disuruh menyerah. Nah disitulah awalnya maka rakyat mempertahankan negara yang sudah merdeka. Di situ di pamflet itu kayak semacam maklumat gitu ya Pak ya? Maklumat, iya, Maklumat harus menyerahkan senjata, semuanya. Semua supaya jangan melakukan perlawanan, intinya itu. Nah disitulah nanti peranan dari orang-orang tertentu seperti Bung Tomo, seperti ada keluar revolusi jihad, segala macam. Nah, itu kan akibat daripada sikap Inggris terhadap perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia di Surabaya mempertahankan kemerdekaan. Oke. Di situ gigihnya bangsa Indonesia ya Pak ya? Iya, itu yang sebenarnya kalau dilihat dari segi tertentu, Inggris, apalagi Belanda, itu sangat kaget karena kan ada pikiran dari yang salah dari Gubernur Jenderal Van Mook misalnya, menganggap jangan percaya kemerdekaan Indonesia itu kan cuma buatan Jepang. Ya, kalau kita bawa kapal lalu kita buang ini, rakyat akan datang berkumpul ngambil memperebutkan itu. Jadi ada sikap yang sangat menganggap bahwa orang Indonesia itu nggak ada apa-apanya kok. Mengentengkan. Mengentengkan. Nah, ketika dia lihat situasi yang berbeda, maka kaget kan. Tapi karena mereka sikap imperialistisnya yang tidak realistis, ya tetap mereka berusaha untuk mengembalikan penjajahan itu. Bapak tadi mengatakan ada satu tokoh yang seringkali disebut tanggal 10 November itu Bung Tomo. Bung Tomo. Perannya besar sekali. Boleh dikatakan yang terpenting dari diri Bung Tomo itu adalah menaikkan semangat perlawanan itu dengan menggunakan siaran radio. Radio memang dia kan wartawan radio. Nah, tetapi yang ada satu hal yang menarik dari ini, dia gunakan Allahu Akbar itu karena apa? Memang rakyat Surabaya kan mayoritas Islam. Dan kemudian ada Kiai Hasyim Asy'ari yang juga mempunyai sikap yang pada akhirnya dan Bung Tomo katanya sering bertemu, datang ke sana, dan itu yang menyebabkan dia setiap kali tampil dengan suara hebat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar bagi orang Surabaya yang Islam itu kan sebuah seruan agar supaya kita percaya kepada Tuhan bahwa kita pasti menang.
Jadi Allahu Akbarnya Bung Tomo itu punya makna bahwa kita harus melawan dan insya Allah kita pasti menang. Dan disebut Dan- sebagai resolusi jihad juga ya, Iya. Rehat? Nah, resolusi jihad itu yang katanya yang dikeluarkan oleh siapa? Kiai Hashim Asy'ari. Asy'ari. Dan itu yang menyebabkan perlawanan makin besar karena ada kepercayaan dan memang kan Jawa Timur itu kan sangat percaya kepada Hashim Asy'ari sebagai pemimpin utama NU. Iya. Ada anaknya Wahid Hasyim yang juga punya sikap patriotis dan punya pengaruh yang sangat besar. Iya. Nah, ini semua sebenarnya tidak dipahami oleh Inggris dan Belanda. Nah, itu yang menyebabkan mengapa mereka Kaget. kaget. Dan ketika mereka menjatuhkan pamflet-pamflet mereka, ya rakyat tidak malah menganggap bahwa itu penghinaan. Oke. Iya kan? Ya. Ketika mereka membaca isinya kayak gitu, rakyat tidak takut justru menganggap ini penghinaan. Maka akhirnya apa? Pamflet itu melahirkan semangat yang lebih besar untuk melakukan perlawanan dalam arti kata mempertahankan kemerdekaan itu. Nah, jadi ada tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan oleh Sekutu dan Belanda yang tidak dipahami karena kondisi yang dalam pikiran Inggris dan dalam pikiran Belanda, apaan sih orang Indonesia mau merdeka? Enggak. Nah, itu yang menyebabkan. Dan dalam hal tertentu sebenarnya ada perbedaan di antara perwira Belanda juga. Dalam arti, sudah berbeda. Jangan kita menganggap bahwa Indonesia itu sama sebelum dia menyatakan kemerdekaannya. Udah berbeda. Udah berbeda. Ya. Nah, ini yang tidak dipahami. Oke. Itu yang ada perwira Belanda yang sebenarnya sadar juga dan terjadi polemik di antara mereka juga. Tapi yang ambisi imperialistisnya lebih tinggi itu yang tetap berusaha untuk mempertahankan kemerdekaan. Bapak ini kan lahir tahun 43 ya Pak ya? 43 ya. Artinya pada saat itu Bapak masih usia 2 tahun. Iya, ayah saya dibunuh Westerling tahun awal 47 Januari. Oke. Kan Westerling datang 11 Desember mulai melakukan pembunuhan sampai dengan 2 Maret. Nah, ayah saya awal Januari termasuk kakak saya ikut ketangkep lalu kemudian ketembak. Jadi Bapak saat itu? Umur saya masih ya berapa 3 tahunan. Iya. Rumah kami ada yang dibakar, lalu ibu saya dan keluarga berusaha menyingkir ke satu tempat yang lebih aman, tapi ya tidak aman juga. Bapak tidak ingat peristiwa itu? Atau masih ada sedikit-sedikit? Saya nggak ingat umur 3 tahun kan. Saya hanya tahu ini karena cerita dari keluarga. Nah itu Pak, itu kan ada sambung menyambung cerita ya. Bapak menyerap semua cerita dari keluarga yang mengalami. Iya. Kemudian generasi berganti, generasi berganti. Dan sampai akhirnya sekarang tahun 2021. Iya. Menurut Bapak, apakah anak-anak muda zaman sekarang tahu persis peristiwa sejarah-sejarah di masa itu? Saya kira mereka yang SMA zaman Orde Baru mungkin pengetahuannya lebih banyak daripada anak SMA sekarang. Karena apa? Kurikulumnya berbeda. Iya. Zaman Orde Baru ada 3 sejarah yang harus, dan zaman tahun 50-an 60-an memang ada paling tidak ada 2 sejarah yang harus diajarkan secara tersendiri. Sejarah Indonesianya dan sejarah dunia, selalu itu.
Nah, zaman Orde Baru menjadi 3. Sejarah dunia, sejarah Indonesia, dan ada sejarah perjuangan bangsa, PSPBB. Ya. Dan ini yang diajarkan itu adalah peristiwa ketika kita melakukan perlawanan mempertahankan kemerdekaan. Gitu. Jadi anak-anak SMA Orde Baru pengetahuan sejarahnya saya kira masih ditambah lagi dengan ada P4. P4 itu kan sebagian juga isinya sejarah. Iya. Dan ada ayahanda mereka yang bisa cerita. Iya. Nah, anak-anak sekarang itu kan boleh dikatakan bisa menjadi buta sejarah. Karena apa? Sejarah cuma menjadi bagian dari PKN. Gitu. Tidak menjadi, walaupun diajarkan secara ini, tapi dia menjadi bagian dari itu. Jadi waktu untuk diajarkan cuma berapa menit. Iya kan? Nah, artinya apa? Ada kendala yang menjadi persoalan. Belum tentu juga mengajar itu bukan sesuatu pekerjaan yang mudah. Betul. Menjadi guru. Saya guru SMA dan saya tahu bagaimana susahnya mengajar, dan sampai sekarang saya mengajar di beberapa perguruan tinggi. Tetap saja mengajar itu bukan pekerjaan mudah. Apalagi peristiwa itu terjadi di masa lalu. Di masa lalu, dan bagaimana kita bisa melahirkan cerita seakan-akan itu benar-benar pernah terjadi dan terjadi di depan mata kita. Iya. Belum tentu semua guru tahu akan hal itu. Belum tentu semua guru juga bisa bercerita sedemikian detail. Dan persoalan besarnya juga, dia baca buku apa untuk mengajar. Itu persoalan juga. Pak, nah, jadi saya tidak heran kalau ada generasi yang buta sejarah nanti. Merisaukan Bapak tidak? Tentu saja, karena begini, orang tidak akan mungkin mengenal dirinya sebagai bangsa tanpa mengenal sejarah. Ada 3 hal utama yang harus dipahami betul kita sebagai bangsa. Geografi, antropologi, dan sejarah. Kenapa? Anda tidak akan bisa mengenal Indonesia dengan geografi yang sedemikian luas, wilayahnya sekian. Coba aja lihat sekarang, di mana-mana terjadi hujan, dan kita cuma dulu bicara kaya, tapi kita tidak pernah bayangkan bagaimana kenyataan geografis kita sebenarnya. Sebenarnya geografi kita adalah salah satu kendala utamanya adalah bahwa banyak bahaya yang dilahirkan oleh geografi itu, kenyataan geografis kita. Walaupun dikatakan kaya macam-macam, oke lah. Nah, juga kalau Anda tidak tahu antropologi, bagaimana Anda bisa mengetahui keadaannya, perbedaan suku bangsa yang sekian? Bukan hanya 100-an, ada yang bilang ada 900, ada 700. Bahasa saja 700-an. Tapi sekarang udah mulai menghilang satu persatu. Nah, lalu sejarah. Anda tidak akan pernah mengenal bagaimana Indonesia tercipta tanpa kenal sejarah. Kita tidak merdeka, ujuk-ujuk merdeka. Ada berbagai proses yang harus kita lewati secara historis, dan kita menjadi seperti sekarang. Berbicara tentang Orde Baru sampai dengan orde reformasi saja, berapa banyak cerita yang bisa kita terangkan sedemikian rupa untuk mengenal diri kita yang sekarang. Dan entah berapa orang yang sudah mengorbankan nyawanya. Iya, pasti. Itu sebabnya mengapa pahlawan perlu kita peringati Hari Pahlawan ini, karena apa? Tidak semua orang mau mengorbankan nyawa untuk mempertahankan kemerdekaan. Ada yang menjadi pengkhianat juga kan. Cari aman. Cari aman hidup. Tapi ada pemimpin, dan itu sebabnya mengapa saya memberikan definisi yang namanya pemimpin itu adalah orang yang bersedia melampaui diri. Pemimpin atau pahlawan? Dua-duanya.
Artinya pemimpin itu yang melahirkan pahlawan kan. Dia tampil sebagai pemimpin, kemudian dia mati jadi pahlawan. Nah, seperti kalau tidak ada Soekarno, tidak ada Hatta, tidak ada Cokroaminoto, ini kan semua orang terpelajar dan sekolah. Kalau dalam konteks sekarang, selesai sekolah kan pekerjaan yang dicari. Iya, ngelamar pekerjaan, Pak. Nah, Soekarno, Hatta, Cokroaminoto keluar masuk penjara. Padahal dia insinyur. Iya. Ya. Hatta doktorandes ekonomi. Iya. Cokroaminoto sekolah kepegawaian. Tapi semua dia tinggalkan. Dan mengapa dia tinggalkan? Karena mau merubah nasib bangsanya. Maka dia jadi pahlawan. Kalau mereka tidak ada, belum tentu kita duduk di sini. Ya. Sebagai bangsa merdeka. Ya. Pentingnya memahami kepahlawanan yang kita peringati ini adalah antara lain itu. Hanya cukup memperingati saja atau apa, Pak? Nah, saya selalu mengkritik itu. Kita tidak, kalau kita memperingati 17 Agustus, lalu pakaian mentereng, pangkat, segala upacara. Lomba-lomba. Iya, bukan itu maknanya. Maknanya bagaimana kita bermenung tentang hal apakah kemerdekaan yang kita peroleh sekarang sudah seperti itu yang kita kehendaki. Jadi harus misalnya Kompas hari ini hari ini kalau tidak salah menulis tentang pahlawan. Nah, yang menarik itu begini, macam-macam. Tapi yang jelas bahwa misalnya dalam pandemi sekarang, ternyata bahwa makna kepahlawanan ditampakkan dengan kesediaan untuk menolong orang. Iya kan? Ada yang pernah saya lihat ada orang yang menggantung macam-macam makanan, beras di ininya dan siapa saja lewat boleh ngambil. Itu kan sebenarnya kesediaan untuk menolong orang. Dan itu adalah makna tertentu daripada kesediaan kita untuk memberikan atau tanda kutip berkorban untuk kepentingan orang lain. Mudah-mudahan hal seperti ini bisa berlanjut ke generasi-generasi yang akan datang. Bukan hanya sekedar tip top atau kemudian menjadi kaya raya dan sebagainya. Iya. Sekarang kan? Bapak lihat anak-anak muda lebih ke sana ya? Iya, itu yang saya justru khawatirkan. Karena saya tidak percaya bahwa dengan itu maka republik ini akan bertahan. Tidak. Bukan itu yang akan menyebabkan. Yang akan menyebabkan negeri ini bisa bertahan adalah bagaimana kita memaknai bahwa kemerdekaan ini adalah suatu proses yang dicapai dengan berbagai persoalan yang melahirkan apa yang kita peringati hari ini, Hari Pahlawan. Pak, yang sudah berjalan sekarang, menurut Bapak sudah sesuai dengan keinginan para pahlawan waktu itu nggak? Menurut saya belum. Bagian mana yang belum? Terlalu banyak garong sekarang. Garong itu maksudnya dalam arti korupsi. Ya, koruptor. Coba yuk bayangkan, dari 400 sekian bupati, ini data yang pernah dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri kalau tidak salah. Coba Anda bayangkan, dari 400-an kabupaten wali kota, ada 270 bupati dan wali kota yang terkait dengan korupsi. Ada berapa gubernur yang sekarang masuk penjara karena korupsi. Baru saja wakil ketua DPR-nya masuk penjara. Dan itu tidak akan memungkinkan kita bisa bertahan dengan. Coba kita baca. Di koran, boleh dikatakan tiap hari kita membaca berapa miliar tiap hari yang dikorup orang. Pada saat yang bersamaan berapa banyak orang miskin. Jadi ada sejumlah orang yang menikmati kemerdekaan itu gaji DPR yang seperti yang diungkap oleh
Krisdayanti berapa? Berapa juta? Jangankan mencapai gaji seperti itu, ada sejumlah orang yang memikirkan makan hari ini aja belum tentu ada. Dan itu adalah hal yang bertentangan dengan kemerdekaan kan. Pak, tadi Bapak mengatakan ada garong istilahnya. Garong. Bapak mengatakan bagi saya koruptor itu garong. Garong Republik. Itu kan usia-usianya sebetulnya bukan generasi yang masih sangat muda. Mereka itu usia-usia yang sebetulnya sejarahnya bagus. Mungkin ayah ibunya juga banyak bercerita mengenai perjuangan-perjuangan. Iya, tapi ada hal yang Anda harus ingat bahwa ada faktor psikologi yang di dalam diri orang yang ingin selalu mencari yang lebih dan lebih. Dan itu yang terjadi dengan para koruptor. Mereka itu tidak buta sejarah kan sebetulnya? Tidak buta sejarah. Ya seperti yang ketangkap sekarang kan lahirnya Orde Baru. Sejarahnya banyak. Tetapi kan dia lupakan sejarah pada saat dia melakukan tindakan untuk kepentingan dirinya. Nah, bedanya di situ antara seorang Soekarno, seorang Hatta, seorang Syahrir. Dia mengorbankan diri walaupun dia sarjana. Nah, orang-orang ini menggunakan Soekarno, Hatta menggunakan ilmunya untuk kepentingan orang banyak. Sementara yang lain yang sekarang wakil gubernur kah, bupati kah, gelarnya sekian banyak, wakil ketua DPR gelarnya sekian banyak, tapi gelar itu adalah topeng untuk mencuri dalam posisinya itu, menjadi garong. Pak, generasi yang tidak buta sejarah saja bisa tergoda untuk jadi garong. Gimana kalau tadi Bapak katakan ada generasi yang mungkin buta sejarah sama sekali? Nah, justru itu yang saya khawatirkan terus terang. Dengan tidak memahami kenyataan 3 faktor tadi, tidak tahu tentang geografi kita, tidak tahu tentang kenyataan antropologis kita, tidak tahu sejarah, dia bisa menjadi garong. Jadi Republik ini ke depan, kalau pendidikannya tidak diperbaiki sedemikian rupa, ya kita akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang sebagian daripadanya adalah garong. Yang merubah kita untuk menjadi sesuatu yang lebih baik secara etik, pendidikan juga. Jadi pendidikan itu jangan hanya sekedar dipahami sebagai nanti saya sekolah, saya dapat kertas. Dan kertas inilah nanti yang menyebabkan saya bisa menduduki jabatan dan sebagainya. Pak, tadi Bapak mengatakan bahwa pendidikan nanti akan menghasilkan kertas gitu ya. Padahal itu lebih dari sekedar kertas karena Bapak mengatakan untuk pendidikan itu sebaiknya mendapatkan ilmu gitu ya Pak ya. Ilmunya yang utama. Bukan kertasnya. Bukan kertasnya. Nah, anak-anak muda zaman sekarang itu seperti sedikit-sedikit sosial media, mulai dari banyak sekali ya Pak ya, ada TikTok, Instagram, YouTube dan lain-lain. Tapi itu kan kenyataannya sekarang dalam arti bahwa itu kemajuan teknologi. Betul. Itu tidak bisa disangkal bahwa orang akan tertinggal. Tetapi persoalannya bagaimana teknologi itu memberikan kehidupan yang benar kepada kita. Kan persoalannya itu. Nah, kalau ini tidak disadari, seperti yang saya pernah diskusikan dengan salah seorang cucu saya mengatakan begini, kesalahan daripada sosial media kita, orang saling caci maki dan orang cari duit. Orang cari iklan, cari endorsement, cari uang dari situ, cari follower. Nah, di tempat lain, di negara maju, memang ada unsur itu. Tetapi ada unsur lain yang lebih manusiawi yang diperoleh dari sosial media. Ya, bagaimana etika harus tetap dipertahankan. Ya. Bagaimana kita membicarakan sesuatu yang lebih bermakna daripada sekedar ketawa-ketawa, duduk-duduk,
cerita nongkrong dan sebagainya. Tapi bahwa di situ juga ada sumbangan-sumbangan untuk orang yang tidak mampu juga ada, Pak. Iya, iya. Jadi memang sosial media pada akhirnya ada yang negatif dan ada yang baik. Nah, disitulah perlunya bagaimana masyarakat mempunyai pemahaman tertentu tentang apa yang dia lihat di TV. Ya. Sehingga nanti makna dari apa yang dia lihat itu bisa berguna untuk memperbaiki kenyataan-kenyataan yang ada pada dirinya dan kenyataan pada orang lain. Pak, anak-anak muda kan di pelajaran di kelas kan tadi Bapak mengatakan kurang ya, kurang pelajaran sejarah. Iya. Sementara dari orang tua juga mungkin bukan pelaku sejarah langsung. Iya. Nah, mereka lebih banyak ke sosial media. Iya. Jadi yang harus dilakukan supaya anak-anak ini tidak lupa sejarah atau buta sejarah apa? Ya, artinya begini, justru apa yang Anda lakukan ini, sebenarnya hal ini sangat penting untuk dilihat oleh anak-anak muda. Bahwa republik yang mereka diami sekarang dan mendapatkan macam-macam itu adalah bertegak oleh karena ada peristiwa ini. Yeah. Itu pentingnya apa yang kita bicarakan sekarang dalam rangka 10 November ini adalah menunjukkan kepada anak-anak muda yang di sosial media itu bahwa lihat loh, kamu ada di sosial media itu karena ada satu peristiwa yang menyebabkan kita bisa mempertahankan kemerdekaan itu sehingga kamu ada di sini sekarang. Kalau tidak ada ini, belum tentu kamu ada di sana. Gitu. Seperti itu. Oke. Apa pesan dari Pak Anhar Gonggong untuk anak-anak muda? Ya sederhana aja. Jangan hanya memikirkan menikmati hidup ini untuk dirinya sendiri. Tapi coba lihat bahwa lebih banyak orang yang mungkin dia harus ikut perbaiki kenyataan itu sebagai bangsa merdeka. Oke. Slogan merdeka atau mati masih berlaku? Bukan merdeka atau mati, tapi merdeka untuk hidup bersama dan sejahtera bersama. Itu yang penting dalam konteks sekarang. Oke. Pak Anhar Gonggong, terima kasih Pak untuk Terima kasih diskusinya. kembali. Sehat selalu ya Pak ya. Terima kasih.